Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan channel aku Lina Nuse TKW Taiwan ya. Maaf teman-teman, aku lama banget ya nggak upload video ya. Dan aku akan ceritakan kenapa aku lama banget nggak upload video ya teman-teman ya. Hari ini aku vlog pertama kali di kampung ya, di Indonesia. Sekarang aku udah pulang, udah di kampung ya, udah di rumah. Di rumah 2 hari ya, ini 2 hari ini. Dan sekarang lagi di karantina, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ketemu sama siapa saja ya. Ini di rumah kakakku, dan kakakku pindah ke rumah ibu ya untuk sementara, untuk 14 hari ya, karena aku pakai dulu buat karantina. Oh ya, hari ini aku mau berbagi pengalaman ya buat mbak-mbak ataupun mas-masnya yang statusnya swasta di negeri Taiwan ya. Jadi buat mbak-mbak dan mas-masnya yang statusnya swasta di negeri Taiwan, aku mau memberitahu, mau beri pesan untuk jaga-jaga ya. Ya, yang kita mau jangan sampai ya kita ketemu dengan kolor hijau alias Pak D. Dan Pak D itu adalah teman, dan Pak D itu adalah sosok manusia yang sangat dibenci oleh TKI swasta. Iya kan? Oh ya, apa sih yang harus kita siapkan ya? Ya, nanti kita ketemu dengan Pak D ataupun kolor hijau alias polisi Taiwan. Karena status kita ilegal ya. Jadi buat mbaknya dan masnya, aku kasih saran ya. Karena ini yang dialami sendiri ya, aku alami sendiri. Jadi aku bisa berbagi dengan mbak dan masnya TKI yang ada di Taiwan ya. Kita sama-sama berbagi ya, karena jangan sampai terjadi seperti itu terus kita nggak ada persiapan sama sekali ya. Pasti kita susah banget, siapa yang mau kita telepon, gimana kita mau ngasih ngasih tahu keluarga ataupun teman minta tolong, itu pasti bingung ya. Jadi buat mbak dan masnya yang statusnya ilegal di Taiwan ya, jangan lupa setiap keluar ataupun mas atau mbaknya itu siap baby card ya, seperti ini ya. Pasti semuanya udah tahu ya, mbak dan masnya udah tahu ya baby card seperti apa. Tolong siapkan di kantong ataupun di dompetnya setiap saat mbak dan masnya itu pergi ya. Jadi suatu saat kalaupun terjadi seperti itu ya, jangan sampai itu nggak diharapkan ya buat TKI ilegal. Kita kita inginnya, berharap kita itu pulang menyerahkan diri, membawa keberhasilan, rumah sudah punya tabungan banyak, sudah apa yang kita inginkan dan kita citakan itu sudah tercapai penuh, baru kita menyerahkan diri ya. Jangan sampai ketangkap sama kolor hijau ya. Pokoknya harus setiap ini ya, sedia ini, siap ini ya. Itu perlu dan penting. Dan satu lagi, jangan lupa mbak dan masnya itu catat nomor telepon yang penting-penting ya, kayak suami ataupun kakak ataupun adik yang bisa dihubungi ya, ataupun keluarga, bisa juga teman-teman yang baik ya, teman yang baik yang suatu saat bila terjadi sesuatu bisa membantu mbak ataupun masnya ya. Itu harus dicatat lebih dahulu. Karena apa? Iya, kadang kita tuh ketemu dengan kolor hijaunya itu yang baik, kita dikasih waktu untuk mencatat dulu nomor yang ngambil dari telepon ya. Kalau kita ketemu dengan Pak D yang nggak baik, itu kita nggak dikasih waktu, HP langsung disita diambil, dan kita tidak bisa mencatat nomor yang kita perlukan. Dan nyampe sana, nyampe Ilan Solongso ya, tempat penampungan sementara kita untuk memproses kepulangan kita, alias penjara alias penjara ya, itu tidak bisa menghubungi siapa saja. Pasti kita sedih banget, gak ada yang kita mintain pertolongan, gak bisa hubungin keluarga ya kan. Jadi mbak dan masnya siapkan baby card
sama uang ya 2.000 ataupun 3.000 ya, itu pun sudah cukup 2.000 atau 3.000. Kalau Mbak dan Masnya nggak ingin bayar denda, ya lebih baik uangnya itu setiap ada uang langsung dikirim, sisain aja buat kita makan secukupnya, dan disisihin sama bibikat ini 2.000 ataupun 3.000 gitu saja ya, 2.000 ataupun 3.000 untuk itu pun juga untuk kita sendiri sih sebenarnya, untuk kebutuhan kita di dalam. Soalnya nanti kita itu semuanya diperiksa ya, semuanya diperiksa, dicari punya apa, perhiasan juga diambil, HP semuanya itu diambil ya. Tapi kalau perhiasan sama HP nanti dikembalikan lagi waktu kita pulang nyampe bandara, dikembalikan ya, dikasihkan kita. Dan kalau uang itu uang nanti dicatat di kertas, kita punya uang berapa ya kan. Habis itu nanti yang uang koin-koin itu nanti dikasihkan kita naik ke atas waktu kita taruh di kamar itu ya, taruh di kamar di itu di penjara itu kan banyak temennya ya, itu uang koin tuh dikasihkan ke kita ya, dikasihkan ke kita buat kita beli kayak makanan ya, misalkan roti apa itu Pepsodent, apa pasta gigi, apa sikat gigi lah itu aja ya, pembalut ataupun makanan, mie apa ya, roti itu. Tapi itu nanti juga nggak boleh kita bawa setiap hari, itu nanti dikumpulin ya setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu baru dikasihkan ke kita. Selain itu diminta sama cangkuannya ya, karena nggak tahu kenapa ya, mungkin kita juga nggak boleh pegang uang. Dan buat Mbak dan Masnya, hati-hati semuanya ya, di negeri orang kerja yang baik-baik, kumpulin uang cepat pulang, jangan sampai ketemu dengan Pak D ya. Terus waktu kita itu dikasih uang 1 bulannya, kita itu maksimal boleh ngambil uang cuma 1.000 NT ya, nggak boleh lebih dari 1.000 NT, hanya 1.000 NT. 1.000 NT itu yang koin dikumpulin, dan yang 100-an NT dibawa kita sendiri gitu ya. Itu pun yang punya uang. Kalau yang nggak punya uang ya kita pelongo-pelongo, temannya makan roti kita nggak makan roti, temannya makan aja, minum aja ya, kita juga nggak bisa minum. Temannya bisa beli mie, rebus mie, kita juga nggak bisa beli karena kita nggak punya uang ya kan. Pasti sedih banget rasanya, itu sangat sedih ya, kita kerja di sini terus waktu kita butuh kita nggak ada uang sama sekali. Jadi buat mbak-mbak dan masnya, pesan dari aku ya, harap sisihin uang 2.000 atau 3.000 di kantong ya, itu pun juga buat mas dan mbaknya sendiri kok. Kalau umpamanya mbak dan masnya badannya nggak enak ya, badannya kurang sehat ataupun batuk ataupun gimana, bisa buat kita periksa dokter di situ gitu. Terus yang paling utama buat mbaknya ya, buat cewek, kenapa harus sisihin uang? Karena kita itu sebagai wanita, pasti kita juga datang bulan ya, datang bulan kita butuh pembalut, dan nggak ada orang yang mau ngasih kita ya, selain kita harus punya uang sendiri. Temen juga dia pakai sendiri karena dia sendiri juga butuh ya. Teman mungkin bisa lah ngasih, ada yang baik ngasih 1 ataupun 2, tapi kan kita 1 minggu itu loh membutuhkannya banyak, nggak cukup 12 biji, masa kita tiap hari harus minta sama teman, kan malu kan. Makanya itu pesan dari aku buat mbak-mbak dan masnya ya, yang statusnya ilegal di Taiwan, harus sedia BB card entah 1 entah 2, dan uang ya 2.000 atau 3.000. Itu penting sekali untuk membantu mbak dan masnya menghubungi keluarga, ini adalah nomor 1 yang bisa membantu kita ya. Apalagi kita di penjara itu teleponnya juga dibatasi ya, kita harus ngantri dulu dan cuma 10 menit kita bisa telepon ya. Di penjara itu gimana ya teman-teman, bisa dibilang
enak bisa nggak enak. Namanya di penjara nggak ada yang nggak enak, tapi penjara di luar negeri yang kayak apa ya, bukan penjahat gitu ya statusnya kan, karena kita nggak punya ID, kita nggak punya KTP ataupun KTP kita sudah mati ya, alias nggak bayar pajak negara. Jadi tempatnya itu beda, nggak seserem penjara Indonesia seperti itu, enggak. Kita itu ada tempatnya sendiri ya, khusus warga negara asing yang masuk ke negeri Taiwan tanpa identitas seperti itu. Mau bermacam-macam lah, banyak negara lain ya, Cina ataupun Talu ya, bahasa Taiwannya Talu. Mau orang Taiku, Vietnam, Filipina, Indonesia itu paling banyak banget Indonesia ya. Orang orang Amerika juga ada ya yang main ke Taiwan waktu sudah habis kan pakai visa turis, dan dia juga nggak nambahin masanya, dan akhirnya dia juga dipenjara ya. Dan penjaranya itu gimana ya teman-teman, nggak seserem penjara yang di Indonesia lah. Penjaranya itu ada itunya, ada tempat tidurnya lah, tingkat gitu ya, jadinya ada yang di bawah, ada yang di atas, ada TV, ada kamar mandi, semuanya ada deh situ. Nggak seserem, nggak sesedih apa, tapi ya namanya juga di penjara, kita juga jenuh ya di dalam terus ya, seperti itulah. Nanti aku ceritakan di video yang lainnya ya, gimana sih suasana di penjara di negeri Taiwan ya, biar Mbak dan Masnya yang statusnya ilegal juga siap-siap. Kita nggak tahu ya rezeki kita sampai mana, kita kan nggak tahu. Kita cuman siap-siap saja dan berdoa, berusaha, semoga Allah kan memberi kelancaran bagi kita semua sampai kita tercapai segala apa yang kita inginkan, baru kita menyerahkan diri, jangan sampai ketemu dengan kolor hijau ya. Dan pesan-pesan aku sampai sini ya, sampai sini saja buat Mbak dan Masnya. Jangan lupa ya, sedia ini dan uang agar kita tidak terlalu sengsara seperti itu ya di sana, terlalu sedih mikirnya. Oke, cukup segitu saja pesan dari aku. Jangan lupa bantu di share biar teman-temannya yang swasta tahu ya, Mbak-mbak. Biar jangan dengerin kata teman apa ini kalau ini memang benar-benar real yang aku ketahui ya. Aku berbagi pengalaman buat Mbak dan Masnya, biar nanti kalau terjadi sesuatu Mbak dan Masnya itu udah siap gitu ya. Dan buat yang resmi, semoga juga lancar bekerjanya ya, hati-hati di negeri Taiwan, semoga cepat hilang virus corona, mau di Indo maupun di Taiwan, di negeri mana saja ya, semoga cepat hilang, kita bisa bekerja kembali dengan